Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa dengan kalian kembali dalam suasana yang berbeda dari yang kemarin. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, menundukkan kepala sejenak barang 1 detik. Berdoa, kita mulai. Oke, selesai. Kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas materi tentang bentang alam negara kawasan Asia Tenggara. Ayo, mari bersama-sama anak-anak. Kita saksikan ulasan berikut ini. Bentang alam Indonesia. Berdasarkan reliefnya, bentuk muka bumi Indonesia dibagi menjadi 3. Relief wilayah Indonesia Barat, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan perairan di sekitarnya, disebut dengan paparan dangkalan Sunda. Yang kedua, relief wilayah Indonesia Tengah, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan perairan di dasarnya. Yang ketiga, relief wilayah Indonesia Timur, Kepulauan Aru, Misol, Pulau Selawat, Arafura, Tanimbar, Papua, dan perairan di sekitarnya yang disebut dengan wilayahnya disebut dengan paparan atau dangkalan Sahut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, bentang alam Indonesia kalau kita lihat banyak sekali bentuknya, ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, depresi. Ya, kemudian keadaan perairannya, Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber hasil laut. Bahkan juga lautnya sebagai destinasi wisata alam. Sebagian besar perairan di Indonesia itu dimanfaatkan oleh penduduknya untuk berbagai keperluan hidup. Di antaranya yang paling banyak digunakan adalah sungai. Baik itu sungai yang permanen ataupun sungai yang periodik ataupun episodik. Ya, episodik adalah sungai yang berasal dari salju ataupun gletser. Sebagian besar sumbernya umumnya adalah dari curah. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik melintasi Pulau Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Halmahera. Sirkum Mediterania terbagi menjadi 2, yaitu jalur busur dalam yang sifatnya vulkanis dan jalur luar yang sifatnya non-vulkanis. Jalur dalam melintasi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, pulau di sekitarnya, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Busur luar itu melintasi Pulau Simeluwe, Pulau Nias, Palu, Mentawai, Enggano, berakhir di selatan Pulau Jawa, kemudian Pulau Sawu, Roti, Timor, Pulau Leti, pulau-pulau di sekitarnya, sampai kemudian yang terakhir Pulau Tanimbar, Kepulauan Watubela, dan Laut Selam, serta pulau-pulau kecil lainnya. Pulau Maluku merupakan pertemuan kedua sirkum tersebut. Flora dan fauna Indonesia. Yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna Indonesia diantaranya adalah bentang alam, faktor manusia, iklim yaitu curah hujan, temperatur udara, angin, dan kelembapan udara. Yang terakhir adalah faktor tanah. Persebaran flora dan
Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama kelompok Asiatik atau kelompok Barat, yaitu yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Memiliki ciri banyak dijumpai kera, hewan mamalia besar, sehingga diantaranya adalah badak, gajah, rusa, tapir, banteng, kerbau, kera, harimau. Kemudian yang berikutnya kelompok Australis merupakan kelompok hewan yang berada di wilayah Papua dan pulau sekitarnya, disebut kelompok timur. Ini memiliki kemiripan dengan Australia, yaitu dengan ciri jenis binatang berkantung, memiliki bulu yang indah. Di antaranya cendrawasih, kakak tua, kasuari, maupun hewan berkantung kanguru, walabi. Yang terakhir adalah kelompok peralihan. Ini adalah kelompok tengah, campuran Asia dan Australia. Ini berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di antaranya anoa, babi, rusa, komodo, burung maleo. Bentang alam negara Thailand. Negara Thailand geografisnya beragam. Bagian utara wilayahnya bergunung-gunung, bagian timur dataran tinggi atau plato Khorat, bagian tengah dataran rendah, bagian tenggara lembah dan perbukitan. Sebelah selatan itu dataran sempit atau tanah genting kera yang melebar hingga ke semenanjung Malaysia. Daerah pegunungan yang berada di utara secara geomorfologi merupakan kelanjutan pegunungan Myanmar. Puncak tertingginya Gunung Doi In Danon. Ini puncak tertinggi di Thailand. Plato Khorat yang berada di sebelah timur Thailand, bagian timur Thailand, memiliki ketinggian variasi pegunungan berupa pegunungan kapur tandus, irigasinya yang kurang baik, dibatasi oleh sungai Mekong. Dataran rendah yang pada bagian tengah merupakan lembah Sungai Chao Phraya. Wilayahnya sangat subur, dialiri oleh Sungai Chao Phraya dan beberapa anak sungainya, sehingga di sini merupakan daerah pertanian yang penting untuk Thailand. Termasuk ada 2 kota pentingnya, Bangkok dan Thonburi. Lembah dan perbukitan yang ada di Tenggara itu kelanjutan sistem pegunungan Kamboja, yaitu Kardamon. Terdapat 2 bukit, yaitu Bukit Kampung dan Dangre. Puncak tertingginya Gunung Hau. Tanah genting kera yang berada di selatan ini merupakan jembatan darat sempit yang menghubungkan semenanjung Melayu dengan daratan Asia yang lain. Terdapat sungai-sungai penting, Sungai Mekong, Mekong, Chao Phraya, dan Namhun. Bentang alam negara Malaysia. Malaysia, bentang alamnya dibedakan menjadi 2, yaitu Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Malaysia bagian barat dikenal dengan sebutan Plat Sunda. Bagian tengahnya, pada bagian barat ini tidak terdapat gunung api. Puncak tertingginya adalah Gunung Tahan. Dataran rendah terbentang luas di sepanjang pantai barat, kemudian tenggara dan timur semenanjung Malaya. Pantainya berawa-rawa dan penuh dengan lumpur. 70% tanahnya masih berupa hutan. Sementara yang Malaysia Timur, untuk Malaysia Timur, daerah Sarawak memiliki garis pantai sepanjang 720
terbagi menjadi 3 zona: dataran endapan pantai yang berawa, daerah yang berbukit-bukit rendah yang bercampur dengan pegunungan, dan kawasan tengah yang terdiri atas pegunungan yang tinggi. Kemudian daerah Sabah memiliki wilayahnya bergunung-gunung, terutama di daerah pedalaman dengan puncak tertinggi Gunung Kinabalu. Ini merupakan puncak tertinggi di Malaysia. Dataran rendah banyak terdapat di sepanjang pantai barat. Demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal latihan yang nanti Ibu berikan. Tetap semangat, tetap belajar meskipun di rumah. Tetap hidup sehat dan bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.